merespon. Aku yakin dia bisa berjalan. Tidak ada alasan fisik kenapa tidak bisa jalan. Mungkin dia butuh sesuatu yang bisa jadi pemicunya. Aku yakin itu. Kami pikir berhasil kalau Cecilia datang. Tapi ternyata kami gagal. Dulce Maria menatapnya dengan pandangan berbeda. Dia tidak mau menerima perubahannya. Dan aku yakin juga semua karena masalah emosional yang disertai ketidakpuasan. Aku akan mulai shock terapi besok untuk memicu krisis di alam sadarnya dan membuatnya menghadapi realita yang ditolaknya habis-habisan. Terserah kau lakukan apa saja yang penting. Tapi tolong, lakukan agar keponakanku bisa berjalan lagi dan kembali seperti dulu. Bagaimana keadaanmu di hari pertama kau bekerja? Cukup baik, Tuan. Aduh, wanita itu mencintai Luciano. Kau yakin? Agar yakin kau harus memperhatikannya. Wanita lain seperti mentega yang meleleh di mulut mencintai bos kita. Perhatikan. Dia menatap Luciano dengan tatapan penuh cinta, tapi dia juga membalasnya. Kau tahu bagaimana Luciano? Dia menatap semua wanita lugu dengan cara yang sama seperti itu. Kau harus membawa tagihan ini ke bagian accounting. Apa itu jelas? Iya, sangat jelas. Suster itu seperti burung yang mengepakkan sayapnya, kau lihat. Mungkin kita bisa menakutinya. Tunggu apa lagi? Kau sudah terbiasa dengan pekerjaanmu, Cecilia? Iya, kurang lebih karena aku masih canggung. Veronica sangat efisien. Dan Pak Luciano sangat perhatian kepadanya. Tidak akan kurebut perhatian. Masalahnya dia sudah kena panah asmara. Panah asmara? Semua orang tahu itu. Itu adalah rahasia umum di sini. Rahasia umum apa? Bahwa Pak Luciano dan Veronica ada hubungan. Apa maksudmu mereka ada hubungan? Jangan bilang kau tidak tahu apa yang kami maksud. Jelaskan padanya, Fedora. Kau tidak lihat dia baru keluar dari biara. Dia tidak tahu apa-apa. Jika seorang pria dan wanita saling tertarik, mereka pergi bersama, berdansa, dan ketika mereka sendirian bersama terjadi sesuatu. Veronica itu juga sering menggoda. Bos kami tidak membuang-buang waktu. Rambut coklat dan badan seperti itu adalah kelemahannya. Kau benar sekali. Veronica adalah tipe wanita yang membuat Tuan Larios tergila-gila padanya. Rambut coklat dengan badan seperti itu. Masuk. Tuan, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Ada apa, Cecilia? Aku ingin berhenti bekerja. Kenapa? Kau tidak diperlakukan baik? Tidak, bukan begitu. Lalu apa? Aku merasa tidak cocok untuk ini. Aku harus kembali ke kampung halamanku. Tanpa kasih dari Dulce Maria, tidak ada alasan bagiku tetap di sini. Aku harus pergi secepatnya. Kadang-kadang kurasa aku bermimpi buruk dan setelah terbangun ayahmu bersama kita lagi. Ayah sangat menderita. Dia terikat di tempat tidur selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia beristirahat dengan tenang, Bu. Kuhabiskan seumur hidupku bersamanya. Akan sangat sulit untuk terbiasa sendirian. Ibu tidak sendirian. Aku di sini bersama Ibu. Aku berjanji pada Ayah dan akan kutepati janjiku. Kau berjanji apa, Nak? Kita jual peternakan ini dan Ibu hidup bersamaku di kota Meksiko. Tapi, Nak, itu keinginan terakhirnya Ibu. Dan itu harus kita hormati. Jika kita bersama, kita tidak akan merasa kehilangan sebesar ini.
Aku berusaha membujuknya, tapi tidak ada gunanya. Cecilia akan kembali ke Las Imágenes. Tapi kenapa dia buru-buru memutuskan? Dia bilang dia tidak cocok dengan pekerjaannya. Tapi kalau kau mau, dia ingin mengucapkan perpisahan. Dia datang untuk ucapkan perpisahan? Jika dua orang saling sayang seperti kalian, bukan perpisahan, tapi sampai bertemu lagi. Baiklah, Suster Ceci tidak di sekolah lagi. Dan aku tidak akan bertemu lagi dengannya. Ini saat yang menyedihkan bagimu. Iya, tapi harus dilakukan. Bagiku Dulce Maria sudah... Cecilia, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Hanya agak sedikit lemah saja. Dulce Maria menunggumu. Dia tahu aku akan ucapkan perpisahan. Ya, dia tahu. Lalu apa yang dia katakan? Dulce Maria tidak banyak bicara belakangan ini. Permisi. Bagaimana anak itu? Dia sekarang menjadi murung. Masuk, masuk. Silakan duduk. Paman Noe bilang kau bekerja dengan ayah. Iya, aku menggantikan Veronica. Aku sayang Veronica. Baguslah karena dia wanita yang baik. Sangat cantik dan badannya juga bagus. Kapan kau berangkat? Besok pagi. Kampung halamanmu jauh? Iya, agak jauh. Mau apa ke sana? Iya, aku harus cari nafkah. Aku akan mengajar atau mungkin mengurus orang sakit. Apa Tante Clarissa ikut? Tidak, dia akan tetap tinggal di sini. Lalu kenapa kau pergi? Aku lebih memilih hidup dengan cara berbeda. Dulce Maria, kau akan sembuh. Kalau kau sudah sembuh, aku minta kirimlah surat yang mengatakan kau menyayangiku. Tidak. Dan... Aku tidak suka menulis surat. Aku juga tidak mau dapat surat. Aku pasti menulis surat dengan tulus. Tapi jika kau tidak mau dikirim surat, untuk apa aku mengganggumu dengan perkataanku? Dulce Maria. Apa? Kau ingin aku ucapkan perpisahan sekarang? Iya, aku ingin baca sebentar. Kalau begitu aku pamit. Selamat tinggal Dulce Maria. Selamat tinggal. Boleh aku menciummu? Boleh. Sayang, andai kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Buku ini sangat bagus. Aku yang mengajarimu membaca. Aku ada kemajuan. Iya, aku bisa melihatnya. Selamat tinggal. Sepatah kata saja. Sepatah kata saja. Cerita buku ini bagus. Tentang penguin yang kepanasan. Dulce Maria, anak manis. Semoga Tuhan memberkatimu. Ceci. Cecilia, bagaimana? Aku sudah mengucapkan kata perpisahan dan kami berpisah sebagai teman. Dia memintamu tetap di sini? Dia memintaku tidak menulis surat padanya. Dia bukan Dulce Maria yang dulu ku kenal.
Aku hanya bisa. Cecilia, tunggu. Cecilia! 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 Astaga. Ya Tuhan, Cecilia! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cecilia! 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 Ada apa? Ada apa? Sesi! Silvestre! Silvestre! Dulce Maria, Suster Cecilia mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari tangga. Ini salahku. Aku bersikap kasar. Cecilia, maafkan aku. Jangan mati, Sesi. Aku ingin menemuinya. Bawa aku ke sana. Aku ingin menemuinya. kita harus panggil dokter. Aku akan panggilkan. Ini alkoholnya, Tuan. Dia mulai siuman. Syukurlah. Bagaimana keadaanmu, Cecilia? Apa yang terjadi? Dokter Urkisa dalam perjalanan. Tidak usah repot. Aku sudah membaik. Sesi! Sesi! Dulce Maria. Sesi! Sesi! Bagaimana Sesi, Ayah? Aku baik-baik saja, sayang. Kemarilah. Mendekat padaku, Dulce Maria. Tidak bisa. Tidak bisa. Tentu saja kau bisa. Kemarilah. Mendekat padaku. Aku bisa jalan. Tentu saja kau bisa, ayo. Jangan pergi lagi. Jangan ucapkan perpisahan. Tidak, sayang. Aku tidak akan pergi. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Maafkan aku. Kau masih sama seperti dulu. Dendam, duka, dan benci tidak ada di hatimu lagi, malaikatku. Kau memang sangat lucu. Aku sudah jahat. Mengatakan hal yang buruk. Aku ingin kau menderita karena aku juga menderita. Semuanya sudah berakhir. Aku pikir kau pergi karena tidak sayang padaku lagi. Aku menyayangimu lebih dari apapun di dunia ini. Kau gadis kecil yang sangat kusayangi.
Paman Silvestre, Tante, dan paman-paman. Lihat, aku bisa jalan lagi. Iya sayang. Aku tidak takut jalan lagi, Ayah. Tante, lihat. Sayang, Ini keajaiban. Aku sangat gembira sampai aku bisa pingsan lagi. Tidak, aku mohon jangan. Itu lebih baik. Bagaimana kalau kubuatkan kopi? Permisi, ya. Silvestre tetap saja menyukai kopi bahkan dalam keadaan seperti ini. ayo sayang, ayo duduklah, jangan paksakan berdiri. Kau bersamaku, Nona. Duduklah, Cecilia. Jangan terlalu dipaksakan. Kita duduk bersama ya. Iya sayang, kita akan selalu bersama. Halo, Suster Kepala, ada kabar yang sangat baik. Nona kecil sekarang bisa berjalan lagi. ya Tuhan, aku sangat gembira. Bagaimana kejadiannya? Ya, terima kasih karena sudah memberitahu. Salam. Tuhan mendengarkan doaku. Suster Kepala memanggilku. Di mana Suster Clementina dan juga Suster Fortunata? Mereka di lorong. Mereka membantu Pascual memindahkan pot. Suruh mereka segera kemari. Iya. Aku sangat gembira. Suster Kepala ingin menemuiku? Sebelum memarahi kami, aku harus beritahu, aku belum buat kesalahan. Jika ada yang berkata aku salah, itu bohong. Aku memanggilmu karena ada kabar baik untukmu. Syukurlah. Dulce Maria sudah sembuh. Dia bisa berjalan lagi. Itu bukan sekedar kabar baik, tapi kabar yang luar biasa. Aku senang sekali. Aku benar-benar senang. Aku juga. Syukurlah ya Tuhan. Kita harus rayakan acara bahagia ini. Ya. Ya begitulah. Kita akan merayakannya. Tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya pada kita. Itu yang aku pikirkan, Suster Kepala. Tentu saja seperti itu. Semoga jatuhnya Cecilia tidak ada efek samping yang tidak diinginkan. Kita lihat apa kata Andres dan tentang reaksi Dulce Maria juga. Aku minta singkirkan wajah kalian yang benar-benar murung itu. Mereka baik-baik saja? Sekarang ini mereka berdua baik-baik saja. Aku akan bicara dengan Ciripa. Dia pasti terkejut melihatku. Ya Tuhan, putriku berjalan lagi. Dia berjalan lagi. Astaga. Lihat Ciripa, aku bisa jalan lagi. Aku bisa jalan, lompat dan bermain denganmu. Kau senang? Itu baru temanku yang hebat.